Baik pendengar RRI dan pemirsa media sosial RRI Bogor dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini masih bersama saya Sundagung Saputra bersama dengan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Kabag Hukum Pemkot Bogor Bapak Alma Wiranta dengan tema dialog kita pagi ini perpanjangan PPKM di Kota Bogor. Alma, tadi kan sudah ada penekanan untuk individu. Bagaimana dengan sektor private, sektor swasta? Karena di sini juga mungkin ada keluhan juga dari teman-teman pengusaha restoran dan hotel. Seperti apa sih PPKM jilid kedua ini berlangsung untuk menegakkan disiplin kepada sektor-sektor private agar mereka juga di satu sisi dapat berjualan, di satu sisi juga dapat menekan penularan COVID-19. Silakan, Pak. Ya. Baik. Kebijakan PPKM, kalau kita analisis dari PSBMK di Kota Bogor, tentunya perlindungan terhadap pelaku usaha dan jasa itu juga masih diakomodir. Mereka masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang masih mendukung produktivitas. Artinya tidak mematikan dari sisi perekonomian, karena ini adalah keinginan dari pemerintah bagaimana masyarakat aman dari COVID, tapi produktivitas atau perekonomian tetap berjalan dengan baik. Nah, dari sisi apa yang tadi disampaikan privat, pembatasannya itu hanya pada protokol kesehatan. Ketika kita menerapkan protokol kesehatan yang benar, tentunya berjalan semuanya dengan baik. Di dalam perwali kita 107 itu mengatur. Jadi menjalankan fungsi secara formilnya itu mereka silakan menjalankan kebijakan yang sudah berjalan seperti 25% itu saja dilaksanakan, sehingga nanti apabila ada tim gabungan yang berjalan melihat sudah berjalan, ya tentu tidak akan dilanggar. Kalau itu dilanggar, ya nanti tim gabungan yang akan mengambil tindakan dengan dasar-dasar yang saat ini sebenarnya penegakan aturan itu masih menggunakan yang paling lemah, hanya perwali yang ada di Kota Bogor. Aparat penegak hukum bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 4 tentang wabah penyakit menular, bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 6 2018. Sebagai jerat hukum bagi mereka bisa private yang melanggar. Bisa, tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Inilah yang saya katakan dari Pak Kapolres mengambil tindakan yang paling. Apa yang disampaikan ini sebagai bentuk perlindungan hukum juga. Artinya mengajak masyarakat dari dua sisi. Satu sisi ingin mengajak protokol, tapi perlindungan masyarakat juga ada. Jadi dari sisi perikat saya rasa itu sudah dilindungi. Tinggal bagaimana pemahaman atau kesadaran dari sektor usaha dan jasa menjalankan kebijakan yang sudah ada. PPKM ini buktinya pada saat pertama itu berkenan sampai dengan pukul 18.00. Sekarang dibuka sampai dengan pukul 20. Nah, kalau ini berjalan baik, tentunya nanti tidak menutup kemungkinan akan ditambah waktunya. Tetapi saya katakan, kalau merujuk kepada kebijakan PSBB yang ada di Kota Bogor sejak tanggal 15 April tahun 2020, ini masyarakat kayaknya perlu penguatan. Jadi perlu kayaknya bahasanya harus show force kita. Kenapa? Dulu bertambah 1 saja sudah ketakutan. Sekarang bertambah 100, biasa-biasa saja ini yang harusnya disampaikan. Mungkin apa yang dikatakan Pak Kapolresta, kejenuhan ini ada di masyarakat. Jadi harus ada lebih humanis, lebih melakukan pendekatan persuasif, karena masyarakat saat ini juga sudah lelah. Apa yang harusnya dilakukan untuk regulasi-regulasi mengikat, tapi juga ada sisi-sisi humanis? Dari sisi regulasi saya rasa itu sudah cukup. Sekitar 175 kebijakan yang ada sudah cukup. Tetapi apa caranya? Nah, saya sangat apresiasi dengan apa yang menjadi 6 program dari Kapolres. Ini akan saya adopsi karena tentunya cara strategi ini kan mungkin belum ada di kota lain. Nah, ini satu-satunya di Kota Bogor yang saya lihat perlu disuarakan. Kalau berhasil di Kota Bogor, biasanya daerah-daerah lain akan mengadopsi. Karena kita biasanya menjadi barometer di wilayah Bodebek dan payung hukumnya sudah ada. Jadi sarana sudah ada, caranya yang kita kurang kreatif. Nah, ini yang kami dari Satgas melihat butuh sinergitas yang luar biasa. Masyarakat tadi sudah sampai tingkat RW. Nah, ini yang
perlu sosialisasi kita terus berlanjut bahasanya, jadi total, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Itu yang di dalam apa yang Bapak sampaikan tadi Pak Kapolres, itu yang saya tangkap. Sehingga apa yang dilakukan kami pada waktu gugus tugas dan sekarang ternyata terus berlanjut. Ini yang saya sangat luar biasa melihat ada sinkronisasi di dalam menginginkan perlindungan terhadap masyarakat di masa pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memanfaatkan peluang mereka yang sadar untuk saling mengingatkan. Nah, saya juga sedang berpikir nih gimana caranya kita bisa menggalang orang-orang penyintas. Nah, ini juga peluang nih. Penyintas yang sudah pernah positif untuk dia bersaksi, untuk dia lebih ngomong, mungkin lebih didengar daripada orang sehat yang ngomong, gitu ya. Tapi kalau yang sudah pernah penyintas kan mungkin lebih didengar sama teman-temannya, bagaimana rasa dan sebagainya, gitu ya menurut dia. Baik, terkait razia angkot ini ada masukan juga. Kebetulan banyak pengamen Pak yang beraksi di berbagai titik-titik keramaian. Nah, kita ketahui mereka juga harus mendapat perhatian karena saya lihat deteksi dari Pemkot Bogor juga belum sampai kepada mereka yang sektor-sektor pengamen jalanan atau seperti apa Pak kebijakan? Tentunya polisi tidak sendirian ya. Polisi dalam ini Polresta kita mengakselerasi, kita bersinergi, ada dinas sosial dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau mereka melakukan tindakan kriminal, sudah pasti itu urusan kami, akan berhadapan dengan saya. Nah, sehingga teman-teman yang kita lihat di jalan banyak kok yang kita tangkepin kok. Kalau dia ngamen nggak pakai masker aja kita tangkepin. Saya sudah perintahkan kepada semua jajaran patroli saya, kalau ada yang ngamen itu kan semua droplet itu. Belum tentu dia sehat, dan belum tentu juga yang mendengar lagunya pun sehat gitu ya. Jadi kalau dia ngomong dan segala macamnya itu kan tentu juga berbahaya. Nah, jadi kita akan galakkan operasi lagi khususnya untuk di area-area transportasi publik ya. Pokoknya saya ingin dengan visi saya mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang aman, tertib dan nyaman. Orang nggak boleh rasa takut, orang harus nyaman dia berkehidupan dan sebagainya. Semua harus kita buat dengan pola-pola pikir yang baru. Ingat ini Kota Bogor yang kita cintai ini sudah penyangga ibu kota. Ya, pola kehidupannya pun berubah sehingga cara-cara kami pun juga akan berubah. Kita ke Pak Almah. Pak Almah, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari PPKM ini dari pemerintah Kota Bogor? Jika tadi target dari Pak Kapolresta adalah satu hari minimal di bawah 50, karena di nol kan juga masih terus berlangsung, minimal 50 orang real yang terjangkit, karena saat ini angkanya 75 orang per hari bahkan 100. Seperti apa targetan di PPKM seperti saat ini berlangsung dari Pemkot Bogor? Nah, ya. Kalau saya melihat kenapa PPKM itu diberlakukan oleh pemerintah pusat, ini karena sudah terlalu membludak. Jadi yang terpapar COVID sudah tidak bisa dikontrol lagi, sehingga pengendalian terhadap yang terpapar COVID harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, khusus untuk di Kota Bogor, kalau kita membatasi secara utuh ya, itu berarti menerapkan PSBB secara penuh. Kemudian PPKM bagaimana caranya bisa efektif? Kalau kita bisa menggunakan protokol kesehatan dengan sempurna 5M itu ya, yang sudah disampaikan, masker saja. Saya melihat memang benar fakta di lapangan tidak semuanya kita menggunakan masker. Jadi ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, itu yang harus ditindak. Seyoknya semuanya harus menggunakan masker di luar rumah. Kita sudah menganjurkan berkali-kali tapi tidak dipatuhi. Itu yang harus ditindak. Jadi supaya bisa melindungi warga yang lain. Kemudian seperti berkerumun. Berkerumun itu kalau di dalam aturan 5 orang yang berkumpul itu sebenarnya harus ditindak berkerumun. Tetapi ada unsur lain lagi jika tidak menggunakan masker. Nah, ini yang apabila kita lebih daripada 20 orang dalam satu ruangan berkerumun, itu seperti apa? Ini kebijakan namanya. Kebijakan PPKM sudah sangat-sangat baik. Tinggal bagaimana penerapannya harus secara istilah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang
dulu kita sangat kenal dengan istilah itu, istilah sekarang juga perlu itu kita sampaikan. Jadi perang melawan COVID itu dengan strategi apapun, dengan cara apapun, intinya untuk melindungi masyarakat. PPKM itu adalah strategi. Nanti kita tidak tahu, apalagi ada istilah yang akan dikeluarkan, sehingga saya sangat mendukung apabila ada yang punya strategi bagaimana untuk melindungi masyarakat. Kami dari pemerintah kota tidak ingin apa regulasi yang sudah berjalan itu dianggap hal-hal yang biasa saja. Kami meminta ahli epidemiologi, bahkan sampai meminta pendapat dari akademisi bagaimana untuk masyarakat bisa dilindungi tetapi produktivitasnya bisa berjalan. Nah, ini yang saya rasa butuh pemahaman yang luar biasa. Sekali lagi pemerintah Kota Bogor berharap dengan regulasi yang sudah sangat minimalis, saya katakan, kalau dari pihak penegak hukum menggunakan undang-undang tadi, wah, itu saya rasa mungkin akan lebih cepat itu proses penegakan protokol kesehatan supaya mereka tertib. Tetapi kan tidak mungkin, mereka sangat humanis, menginginkan agar kepatuhan berjalan dengan baik dan sinergitas dengan pemerintah Kota Bogor. Jadi bersama dengan TNI, Polri, seluruh komponen masyarakat di Kota Bogor bahu-membahu. Kalau ini bisa selesai, saya rasa regulasi itu tidak perlu. Dari Perwali 107 penindakan yang kita kasih denda bahkan penutupan itu tidak perlu kalau sudah berjalan dengan efektif. Tetapi sekali lagi saya katakan, apalah artinya regulasi kalau tidak ditaati? Nah, fungsi apa yang menjadi 6 program ini itu untuk menguatkan kembali. Saya bahkan menginginkan, mari ayo Pak Kapolres lebih gencar lagi nih Pak, karena kami Pemkot Bogor kekurangan tenaga Pak. Jadi kalau ada di bawah komando Pak Kapolres membuat tenaga baru, wah ini kami merasa ya siap di bawah komando Pak Kapolres bagaimana menegakkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sehingga ke depan kita bisa lebih aman. Pak Almah, sekaligus closing statementnya apa Pak dalam dialog pagi ini? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tentunya apa yang menjadi keinginan pemerintah itu sejalan dengan keinginan masyarakat. Kami berharap dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah bagian representatif untuk melindungi masyarakat. Nah, kita sekarang lagi perang melawan COVID, bukan hanya di Kota Bogor, tetapi seluruh dunia. Segala cara, strategi itu kita lakukan. Nah, mari kita sama-sama memahami bahwa protokol kesehatan itu adalah cara kita, vaksin kita. Jadi kita tertib saja. Kalau tidak penting sebaiknya di rumah. Aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah, sudah ikutin saja apa anjuran pemerintah. Kita semua dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Jadi semuanya bisa terdampak. Tetapi yang paling penting kita selalu berdoa dan ingat bahwa hari ini kita berbuat itu juga untuk menjaga keselamatan generasi kita selanjutnya. Mungkin yang paling penting bahasa dari kita selaku pemerintah, tidak ada artinya regulasi jika tidak dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu dari saya. Pak Kapolresta Bogor Kota, silakan closing statement. Sekali lagi saya harus ingatkan peradaban kita sedang diuji. Sadar prokes tanpa paksaan. Sadar prokes tanpa paksaan, tapi karena sebuah kesadaran. Dan ingat, sekeliling kita belum tentu sehat. Nah, sehingga mematuhi itu adalah untuk bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita dan untuk sekeliling kita semua. Itu saja, Mas. Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan paparan dari Kapolresta Bogor Kota dan Kabak Hukum Pemkot Bogor. Terima kasih Pak Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Terima kasih Bapak Kabak Hukum Pemkot Bogor Pak Alma Wiranta. Akhirnya saya Sonda Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam dialog luar studio langsung dari Mapolresta Bogor Kota Kapten Muslihat undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.